representing Indonesia, Rudy the Golden Boy Agustian. Gue setuju banget kalau Baku Hantam adalah akan menjadi legasi gue gitu. Gue setuju banget. Mungkin fighter yang muda, yang bagus itu pasti banyak dan akan gantiin gue. Tapi yang bisa setotalitas dan segila gue kayaknya baru gue doang. Apa kabar Indonesia? Mantap. Saya cuma ingin menyapa, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih udah datang sini. Terima kasih buat yang di YouTube, yang di rumah, yang di VIP, satu darah, PSHT. Terima kasih atas dukungan kalian. Baku Hantam Championship, acara combat sport yang super gila. Nggak akan bisa jalan kalau nggak ada dukungan dari kalian semua. Saya bilang Baku Hantam, sikat. Oke? Baku Hantam, sikat! Sekali lagi, Baku Hantam, Rudy Agustian, waktu kecil ya bandel, ya beberapa kali gue di DO gara-gara berantem gitu kan. Tapi gue lulus S1 akuntansi. Ya sempet sih mungkin orang tua itu berpikir gue ini anak madesu gitu kan. Tapi background keluarga gue nggak ada atlet sama sekali. Sempet pernah kena bully lah, kayak dikeroyok kakak kelas gitu kan pernah. Dan gue juga kan orang, waktu kecil gue kurus banget gitu. Ya orang pasti akan nganggap remeh. Nah udah nganggap remeh, ya gue nggak bisa berantem, pasti orang akan nindas gue. Makanya dari situ gue kepikiran, wah kayak gue harus fight back. Nah pas gue udah mulai fight back, gue udah belajar gitu. Gue otodidak, belajar nonton UFC, nonton WWE lah. Nah itu orang jadi respect. Waktu itu gue lagi kerja sama saudara, mungkin lagi ada sedikit problem. Akhirnya ada teman gue ngajak untuk latihan di Sasana Muay Thai nih. Nah terus gue nyobain, wah besoknya badan gue remuk. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan, sakit. Tapi enak banget, nagih gitu. Bisa ngebuang stres gitu kan. Apalagi waktu itu lagi ada masalah. Nah terus gue kepikiran, wah apa gue buka camp aja ya. Itu tahun 2010 akhir. Nah habis itu gue latihan-latihan terus keliling Jakarta. Akhirnya gue mantepin untuk buka camp. Jadilah Golden Camp. Waktu itu gue belum ada finansial lebih, jadi gue minjem duit dulu. Gue pelajarin Muay Thai seperti apa, gue keliling camp, kok beda-beda ya, gue lihat ngajarnya beda-beda. Tekniknya beda, cara teknik beda. Akhirnya gue putuskan, gue nekat pertama kali keluar negeri itu langsung ke Thailand. Muay Thai itu seperti apa, teknik yang benar seperti apa, cara mengajar, cara mengelola camp seperti apa. Nah gue belajar di situ. Terus tanding juga, gue sempat tanding di pasar malam gitu kan. Pasar malam ada ring, asal tanding aja diaduin ya gue tanding. Ya gue kenal banyak fighter juga, kehidupan fighter tuh seperti apa sih ya kan. Nah terus fighter tanding gue nemenin juga ya kan. Masang hand wrap lah, dia kesakitan lah, dia capek untuk nurunin berat badan lah. Nah itu gue pelajarin sana semua. Awalnya kan dari latihan kita sparring, kita latihan. Itu ada suatu keinginan gitu untuk lebih. Kayaknya gini doang nggak cukup buat gue gitu. Gue pengen nyobain yang lebih. Gue pengen nyobain jadi atlet. Dan meskipun banyak banget yang ngomong, lu nggak bakal bisa loh. Lu udah telat, lu umur 26 baru latihan. Orang-orang atlet dari muda, dari umur 12 tahun ya kan, dari umur 17. Semua nggak ada yang ngedukung gue jadi atlet, nggak ada. Setelah itu gue tanding pertama kali, itu kalah gue. Karena ya gue belum nemuin corner yang tepat buat gue, pelatih yang tepat buat gue. Jadi gue udah tahu kesalahan gue saat itu apa. Waktu itu juga nggak ada tuh event-event amatir, nggak ada yang kayak event-event antara member, antara orang-orang baru. Jadi itu langsung ketemu atlet yang udah senior. Gitu, gue hampir mati gue rasa waktu itu. Prinsip pertarungan adalah dimana gue tuh ngetes diri gue sendiri. Dan lawan gue itu sebenarnya bukan musuh yang mesti gue benci dan gimana. Justru mereka itu adalah partner dansa gue. Tanpa mereka, kalau lawannya terlalu cupu juga nggak akan naikin nama gue. Lawan terlalu bagus juga, ya kita akan kalah gitu.
arti sebuah kemenangan buat gue ya. Suatu penebusan dari hasil latihan yang udah gue jalani selama ini. Selama gue latihan tuh kan siksaannya parah. Capek banget. Gue mesti ninggalin keluarga, ninggalin semuanya buat latihan. Waktu gue pakai semua buat latihan. Dan saat menang tuh rasanya nikmat banget sih. Win or learn sih. Kalau kita orangnya terus kalah, gagal, terus kita nggak mau bangkit, ya lu kan jadi orang gagal. Lu kan stop di situ aja, lu kan stuck di situ aja. Selama ini gue bisa berkembang karena gue selalu bangkit dari setiap kegagalan gue atau kekalahan gue. Tapi emang bener, kalau kita bangkit, skill kita pun akan meningkat. Makanya kita mesti punya mindset win or learn. Ya pasti mau pecahin lah. Oh ya Mas. Dulurku nih dari PS1 ini. Mantap. Ayo Mas. Indonesia ini kekurangan wadah, kekurangan event yang keren, kekurangan event yang gila. Baku Hantam ini adalah event yang gila, yang pengen gue modifikasi dari banyak sekali rules yang ada. Karena gue ada juga sebagai atlet, gue bermain di mana-mana, main kickboxing, main tinju, main sanda, main muay thai. Gue bikin rules-rules yang gue modifikasi sehingga bisa menarik banyak orang. Kayak gitu. Nah di Baku Hantam ini gue lebih mengutamakan prestasi, artinya gue lebih mengutamakan fighter daripada sensasi, daripada gue ngundang artis selebgram doang. Ada sih, cuma satu doang. Sisanya benar-benar real fighter semua. Gitu. Jadi Baku Hantam ini pengen gue bikin wadah atlet, acara yang gila, acara yang keren, showbiz, dan menggabungkan prestasi dengan entertainment. Dari kabupaten. Siap. Semangat Mas Edi. Misalkan gini, pom jatuh, gua ingat pom jatuh, 3 pom jatuh, stop, Menang gua kan. Menang lu. Tanya dulu Mas. gimana maksimal lu? Sebenarnya roda itu udah menang lu, tapi ada roda 2. Ada roda dua. Oh, oke. Gua nggak mau dibilang sama orang-orang. Itu Ini settingan. Iya. Boleh. Langsung main lagi mungkin. Boleh. Jadi rules di Baku Hantam itu 3. Yang pertama tuh baku pukul, baku hajar, baku tumbuk, sama 3 on 3. Kalau untuk baku pukul ini adalah modifikasi dari tinju. Kalau tinju kan nggak boleh mukul pakai punggung tangan, nggak boleh mukul pakai gampar gini. Di situ boleh. Terus kalau baku hajar, nah ini adalah the ultimate striking rules yang udah gue ciptain. Bener-bener ultimate-nya gabungan dari berbagai jenis standing striking. Oke, satu lagi rules baku tumbuk. Itu adalah rules MMA tanpa kuncian. Dia boleh nginjek, dia boleh tendang, boleh. Ada lagi nih, 3 on 3. Jadi 3 lawan 3 langsung dalam satu ring. Dia mau keroyok temennya 2 lawan 1 juga bisa. Pokoknya di situ mereka harus berantem, cari siapa yang juara di situ. Dan itu rulesnya sementara kita pakai yang baku pukul itu. Match fighting yang gue ciptakan ini kayak Baku Hantam, dekat banget sama kekerasan. Yes, mungkin itu adalah kata-kata dari orang-orang lemah aja. Bahkan kemarin gue ya, gara-gara kasus gue viral, beberapa seminar gue di-cancel gara-gara kita anti kekerasan. Lu nya aja yang terlalu lemah menurut gue. Itu bukan kekerasan, tapi itu bela diri ya kan. Itu bela diri, lu mesti bisa bedain bela diri sama kekerasan. Jadi emang agak sulit sih untuk gue nyari sponsor atau gue untuk ngajak orang nonton. Itu memang butuh effort lebih. Sebenarnya dunia fight ini sangat potensi. Lu lihat aja Pencakdor di Jawa Timur. Banyak banget yang nonton, ya kan? Kayak gue mau ngadain event guys, banyak banget yang pengen nonton sebenarnya. Dan masalahnya adalah kita sebagai promotor ya nggak bisa juga sih ngasih semuanya gratis. Semuanya kan bayar. Bahkan perizinan pun ya begitulah, ya kan? Sebenarnya banyak banget peminatnya. Indonesia ini demen berantem, cinta berantem, ya kan? Banyak pendekar. Cuman ya soal itu saya kurang wadahnya aja, kurang tontonannya. Ini surat kontrak fighter. Kontrak fighter. Ini baju yang bakal gue pakai nanti malam. Kalau ini ya tadi itu kostum petarung. Ini kostum
promotor ntar, mingle nemenin orang, nemenin tamu, nyapa teman-teman ya kan, ya, kayak ini ntar. Sebagai promotor gue pasti sibuk kontrol everything nih. Contoh desain untuk fight cardnya, desain untuk fighter entrance-nya seperti apa. Lalu ada sponsor masuk, kita mesti taruh juga di situ. Loopingnya kapan? Itu. Terusnya kita untuk konsep grand openingnya, perkenalan fighternya seperti apa. Itu gue harus benar-benar mantapin itu sejalan, itu terjadi. Ini tadi bangun jam 5, kontrol lagi kan, gimana udah pasang lighting belum, udah pasang ring belum ya. Cuman enggak, kayak tadi genset juga ada masalah, nggak boleh pasang, cari orang lagi teporin. Mic kondensornya udah dipasang belum, lighting, terus ke banner logo-logo, lightingnya ada yang nyorot ya, kayak gitu-gitu. Lu supervisi semuanya berarti? Nggak cuma tahu terima laporan gitu ya? Dan gue ngelakuin ini ya dibantu teman-teman. Cuman karena emang gue minim di biaya, minim di modal, jadi gue masih ngandelin diri gue sendiri lah untuk ngontrol itu semua. Untuk dunia fight ini kita benar-benar butuh sponsor sih. Karena tahu sendiri Indonesia ya, begitu kita buka tiket pasti banyak yang bilang minta free pass tuh, minta free pass gitu. Jadi keuntungannya tuh masih kita andalin dari sponsor sebenarnya. Dan sekarang yang ketiga ini gue lagi coba mencari dapat duit dari mana lagi nih. Selain dari sponsor, gue mesti bisa mandiri gitu. Nah contoh kayak gue nanti buka beberapa booth, kerjasama beberapa brand gitu kan. Persentase lah, mesti bisa mikir sih. Oh ada yang beli on the spot? Iya makanya jangan ikut. Nggak usah kelas di tiket.com. Oh. Iya dong, jadi beli on the spot aja ya. Gue aja masih Budi kan udah mau beli temennya. Udah gue kasih lihat. Video viral seorang mantan atlet MMA yang menghajar pemuda di minimarket. Gue akuin gue salah, minta maaf sebesar-besarnya atas perilaku gue yang menyalip gitu ya. Impact media sosial belakangan ini sebuah kehidupan lu gimana? Gimana ya? Ya beberapa orang sih jadi tahu gue. Contoh kayak kemarin gitu kan, mobil gue kesenggol. Dia ngeliat-liat lagi nih, ih Bang Rudi ya? Bang sorry Bang ya. jadi ya orang jadi pada lebih tahu sih. Tombol merah saat gue, wah kayaknya gue harus rebutin gitu. Ya contohnya kemarin aja, nyenggol-nyenggol gue lagi capek gitu kan. Dia nyolot lagi, ya gue sikat yang kayak gitu kan. Apalagi ya banyak yang menolak seminar gue gara-gara gue katanya anarkis gitu. Partner gue juga ada yang ya mungkin ninggalin gue gara-gara kasus itu. Ya udah, tapi kan di show must go on. Ini sebenarnya ada sedikit kendala, ada sedikit problem. 3 minggu sebelum acara. Apa tuh? Ya istilahnya bisa dibilang investor atau partner gue nggak berani untuk lanjutin. Lu bayangin kita bikin acara gede banget, mahal banget. Akhirnya gue harus nanggung sendiri. Tadi gue punya partner, sekarang ya baku hantam ya sendiri. Ya kalau gini gue nggak bantu, nggak akan jalan. Rasanya kalau dulu pertama kali banget tuh pas dia tanding tuh pasti udah nggak karu-karuan ya. Pas dia tanding pertama kali tuh waktu itu di MNC TV tuh dia sempat kalah kan. Itu aku nangis tau gak sih? Karena emang udah nyuruh udahan gitu. Karena kan emang kayak belum biasa lah, kalau itu kan juga kayak masih debut dia gitu kan. Cuman kalau pas udah kesini sih lama-lama udah biasa, ya udahlah. Malah jadi aku yang teriak-teriak gitu. Jadi cornernya tuh malah jadi semangatin dia sih gitu. Lama-lama ya udah biasa lah. Kalau diceritain boleh nggak Mas Rudi? Istri itu berperan ke karir lu semuanya? Parah. Dari nol lah. Dari gua gaji cuman gope. Jadi yang nemenin gue sih dari awal. Real support system gitu ya. Jadi kalau si Korudi tuh orangnya lupa banget sih sebenarnya. Jadi kalau dia nggak diingetin ya udah dia lupa. Jadi dan dia tuh kadang kalau untuk ke masalah pribadi dia tuh kayak barang yang harus dia pakai atau apa tuh dia nggak mau pusing. Mungkin karena dia tuh fighter jadi nggak gitu mentingin penampilan atau barang-barang yang harus dia bawa. Jadi semuanya aku yang siapin sih. Ini nggak mencair sih. Ada box cooler nih. Aktivitas gue sehari-hari ya
keluarga tetap number one, ya gue kayak jemput anak, antar anak. Kayak gue ya bisa dibilang family man lah. Gue juga gamer. Gamer. Cuman karena lagi bikin event ini ya nggak main-main. Habis ini lah. Mata yang merah, kurang tidur. Gue akan ke arena dulu dan nanti malam gue akan show, gue akan kasih pelajaran ke alay-alay jamet itu. Oke? See you again. Persiapannya udah ngapain aja nih? Persiapannya udah banyak Bang, dari latihan, tendang, pukul, terus fisik, lari, bergadang juga semuanya udah dijalani. Jadi persiapan sih udah ada Bang ya, strategi lah pastinya. Nanti di pertandingan itu saya bakal jadi pas 1v1-nya buat lawan Rudy. Jadi saya yang dipukulin, nanti mereka yang berdua yang serbu gitu. Intinya dia robot. Bukan robot juga. Kalau yang gangster robot. Maju duluan tuh robot. Lu robotnya. Ya pokoknya saya yang paling depan Bang nanti Bang gua. Berapa persen yakin bakal menang nih? 75 lah. Big talk aja, NATO lah, talk only, no action, gaya doang. Begitu udah kena pukulan langsung ketahuan dah tuh. Selama ini begitu. Kalau itu saya yang menang. Kalau itu siapa yang menang? Apa? Yang mana nih? 3 lawan 1? Ya Rudy lah. Just do a good fight lah, kita show. Udah, no drama-drama. The Golden Boy. Visi-misi gue sih nextnya ya selain kita ngembangin combat sport menjadi suatu entertainment, gue pengen juga ngembangin dunia prestasinya, atlet-atletnya, ngebersihin pengurus-pengurus korupsinya, koruptornya gitu kan. Jadi olahraga ini mungkin lebih safety buat para koruptor untuk makanin anggaran-anggaran gitu. Yang sampai sekarang nih belum ada perubahan. Nggak ada perubahan. Karena gue juga kan masih banyak nerbitin atlet kan. Dan mereka juga banyak komplain. Dari fasilitas, dari anggaran yang nggak jelas, gajinya juga sekarang suka nggak jelas juga gitu. Ya seperti itulah sampai sekarang.